Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kalau mau share linknya saja, kalau nggak mau ya nggak usah gitu ya. Selanjutnya untuk kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya juga yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku bacakan dulu, ada satu request. Sorry, aku kena ini, kena flu campur batuk campur suaranya agak bindeng. Untungnya kenaknya di akhir Ramadan ya. Semoga puasanya bisa tuntas. Ada masuk request lewat WA dari Kang Mas Usman Yudnan ya. Atau Lae kita Lae Saragi ya. Atau Kang Mas Usman Yudnan. Gus, izin bertanya. Al-Quran surat Asyam, ingatku surat Asyam itu nomor suratnya bukan 99 loh ya. Ini dia tulis 99 ayat 13 dan 14. Lagi pula surat Al-Zalzalah itu cuman berapa ayat itu? Gak banyak ya. Salah ketik mungkin 91 ini ya, surat Asyam ini ya. Gus izin bertanya, Al-Quran surat Asyam ya, surat 91 bukan 99 ya. Kita cek dulu. Aduh, suaranya bindeng. 91 ya. Ya, Asyam 91. Kalau 99 tuh Al-Zalzalah itu cuma 8 ayat ya. 91 ya. 91. Al-Qur'annya Bapak siapin sini. Surat yang ke-13 dan 14 berbunyi terjemahannya. Yang ke-13, lalu Rasul Allah, maksudnya Kanjeng Nabi Soleh, berkata kepada mereka ya, dalam kurung biarkanlah unta bertin dari Allah ini dengan minumannya ya. Yang ke-14 aduh pilek jadi sulit ngomong. Yang ke-14, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya ya, lalu diratakannya dengan tanah. Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih. Salam Isra, Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Yunan, Medan
Jadi dia eh, rumahnya sih di Medan, kemarin ada kerja di Abu Dhabi ya, di barat tengah sana. Sekarang udah ke Indonesia, ada kerja di Tarakan, Kalimantan Kaltara ya, Kalimantan Utara. Unta betina ya, ini belum pernah dibahas ya unta betina ini. Mohon diperjelas apanya, yang mau ditanyakan tuh apanya ya. Dia jawab begini, siap Gus, ungkapan apa yang dimaksud unta betina sehingga hanya dengan membunuh unta betina mereka dicungkir balikan Gus. Oh begitu ya. Jadi yang dimaksud ungkapan unta betina itu apa sih gitu loh ya. Oke, kita coba apa namanya pelajari ya. Jadi menyibak itu apa ya? Unta betina Nabi Soleh. Orang Sumatera tahu kalau orang Sumatera, nggak tahu kalau kalian. Familiar nggak dengan kata menyibak gitu? Unta betina ya. Unta betina ya, Nabi Soleh. Soleh atau Saleh, ini sepertinya ini apa namanya, dua seri, enggak bisa satu seri ya. Nih pelan-pelan ya, ini agak flu, kena bindeng lagi. Ini tajuk kita, menyibak unta betina Nabi Soleh. Kalau yang kemarin itu di request oleh Mas Didi tentang bidadari ya, dan itu sudah selesai. Sekarang unta betina. Dan kajian-kajian kita memang nggak umum ya, selalu berbeda dengan mainstream. Ya kita tetap memberikan alternatif, kalau mau nggak mau ya nggak apa-apa, mainstream biar begitu ya. Kita jadi tidak perlu harus habis dalam gosul fikir dengan mainstream. Kalau mainstream mau begitu ya silahkan, kita hanya menawarkan ini loh ada pemikiran baru gitu. Ya jadi bagi kita bidadari itu tidak seperti yang dipahami mainstream ya. Sekarang unta betina ini seperti apa ini? Sama nggak dengan mainstream gitu. Makanya aku kadang-kadang seperti di Facebook itu aku sering dicolek-colek ya sama kafir-kafir yang goblok-goblok gitu ya. Seharusnya kan dia kalau mau nyolek Gus Beti harus tahu kerangka berpikir Gus Beti dulu gitu ya. Dia itu yang kemarin ini nggak salah menjabarkan apa namanya Isra Mi'raj, dan dikritik habis tuh Isra Mi'raj, dan aku dicolek. aku pikir kamu sudah kafir goblok pula gitu. Dia kira pemahamanku tentang Isra Mi'raj seperti pemahaman mainstream. Nggak pernah tak rewes gitu, nggak pernah tak anggap, mau colek terserah. Cuman nggak tahu, ada aja yang nyolek aku ya, di TikTok, di apa gitu ya. Berarti kalau aku jalan-jalan tuh takutnya banyak orang tahu, aku sendiri nggak tahu mereka. Nggak enak ya, kalau kalian kenal aku gampang, aku kenal kalian kan sulit gitu ya. Terus kalau di jalan aku nggak nyapa, itu jangan dibilang sombong ya, karena aku kan nggak tahu. Oke. Sebelum ke sini sambil menunggu waktu berbuka puasa, aku bacakan dulu komen yang masuk. Tapi ini ada dua unggahan yang belum terbaca komennya, aku baca singkat-singkat aja ya. Ini dari kemarin apa ini? Yesus bangkit atau dibangkitkan, itu sudah tamat ya. Ya sudah jelas dibangkitkan lah. Itu sebetulnya ada kelanjutannya lagi nanti, tapi sudah tajuk yang berbeda, tapi masih terkait dengan itu.
Sekarang terjadi pertentangan di dunia kekristenan. Sebetulnya yang menyelamatkan itu kebangkitannya atau kematiannya Yesus. Nah lo, rame lagi kan. Makanya kalau ada pertentangan yang tajam antara Islam dan Kristen itu wajar. Di internal Kristen sendiri aja itu terjadi pertentangan kok. Ya, sebetulnya yang menyelamatkan itu kematiannya atau kebangkitannya. Itu jadi rame itu, tapi sudahlah ya, aku mau bayar hutang terlanjur janji sama Kang Usman Yunan ini ya tentang dia request onta betina ini. Oke. Pertama Kang Nurul Kolis matur nuwun, Gispati ya, matur nuwun juga ya. Ada Kang Herman Nata Wijaya matur nuwun, Pak Lurah Ikhwan Amin matur nuwun, Kang Saran Kipari matur nuwun, Kang Herman Edison matur nuwun, Rahani Junaidi ya matur nuwun, Yas Rizal Lampung di Kedon iku. Lampung Krui. Lampung Krui itu pakai Haga Dipa apa Haga di Kedo ya? Karena ada dua bahasa ya antara saudara-saudara kita di Lampung. Ya, nggak bisa ngomong orang Lampung. Mau ke mana? Mau ke Karang, Tanjung Karang. Tapi anak-anak sekarang nggak tahu Tanjung Karang. Sekarang orang menyebutnya Bandar Lampung. Itu dulu sebutnya Tanjung Karang. Gitu ya. Itulah perlunya sejarah. Kalau anak-anak yang umur 20 tahun, 30 tahun nggak tahu. Dulu nggak ada Bandar Lampung tuh nggak ada. Ya, dulu Tanjung Karang gitu nyebutnya. Ya terus berubah Bandar Lampung. Nggak tahu juga maunya apa dirubah-ubah. Makassar, Ujung Pandang. Papua, Irian Jaya. Nggak tahu kan. Apakah kalau dirubah terus kesejahteraan rakyatnya naik semua gitu. Kuliah gratis gitu ya. Harusnya kan kuliah gratis, negara sekaya ini kok kuliah mahal tuh gimana ceritanya. Gra itu tahun ini mau masuk kuliah. Nggak tahu lagi lah. Oke, Hani ya. Yas Rizal Lampung di Kedon nih kok ya. Terus Oskis apa iki? Nubuatan kan Mesias harus menderita dan anestenae ya. Dari antara nekron orang mati Lukas ya. Sebetulnya ya orang di dalam kubur itu sendiri kok ya. Enggak bukan orang mati ditumpuk-tumpuk gitu terus bangkit di antara orang mati itu gimana? Ya. Jadi kalau menurut Yohanes ya 19 ya 29 ya itu bukan bangkit tapi bangun, itu yang disampaikan oleh Oskis. Terima kasih ya. Itu kan satu kata dua terjemahan ya, bisa bangkit bisa bangun ya. Satu kata, dua terjemahan. Nanti ada dua kata itu satu terjemahan. Tadi kan satu kata, dua terjemahan. Ini ada dua kata, satu terjemahan gitu. Orang Kristen kan dikit-dikit Yesus naik ke surga, Yesus naik ke surga, Yesus turun dari surga. Benar nggak itu? Kemarin ada cuplikan dari Kristen Ortodok, Yesus lah yang turun dari surga. Nah, itu nanti kita cek lagi. Kita harus tunduk terhadap teks karena itu pakai Uranos, paradis. Itu dua kata diterjemahkan menjadi satu surga. Nah, bener nggak itu Uranos itu surga? Karena surga itu yang itu diambil dari Uranos itu mengalami polisemi. Kalau yang paradis jelas nggak bisa diganggu gugat, dia monosemi. Paradis ya surga. Kalau Uranos bisa surga bisa langit, jangan kesusu ae kue. Tapi itu nanti ya jawabannya. Kemudian Kang Ruspan Dwinwan, bagi saya Yesus bukan bangkit atau dibangkitkan, yang pasti Yesus tidak pernah tersalib. Ya iyalah,
kamu itu juga gimana. Kita ini diskusi comparative religion. Kalau ini kan pandangan kita sebagai orang Islam. Kita coba masuk ke pemikiran saudara Kristen kita, gitu loh. Kamu ini enggak agar komen aja nggak dipikir, otaknya dipakai. Ya. Bagi kita ya memang begitu, nggak ada yang dibangkitkan, ya, nggak ada yang membangkitkan karena tidak disalib. Cuman kan ini channel gue ini ya, itu basicnya itu comparative religion. Kita coba masuk ke pemikiran saudara Kristen kita, gitu loh. Nek karepmu ngene iku ya karepe Islam memang ngono, ora usah perlu didiskusikan. Ya. Ini panjang sekali. Dormot seluruh Injil kanonik 90% kitab-kitab apokrifa dan pseudogrifa dan 100% catatan kaum non agama sekuler mencatat kisah atau sejarah penyaliban Yesus. 100% lainnya adalah mengisahkan bukan Yesus yang disalibkan tetapi orang yang diserupakan dengan wajah Yesus. Nah, ini lain lagi nih. Ini mantap ini ya. Seperti yang aku bilang, nanti ada kalau kita menggunakan perjanjian baru ada dua kemungkinan. Apakah Simon dari Kirene atau Yudas yang tersalibkan? Ini benar nih apa yang dikatakan Mas apa ini? Veldomort ya. Aku nggak baca semua Mas ya, kita bagi-bagi. Bagus ini komennya ya. Seperti nyusun skripsi komenmu ini. Satu buku. Matunun ya. Bagus ya. Bagus komennya. Sekarang asli Tegal, setiap hari kita tidur dan bangun, apakah kita yang menidurkan dan membangunkan? Salam mesra dari Jakarta. Mantap ya, see you. Ya. See you, ketemu lagi ya. See you again, ketemu lagi. Untuk asli Tegal. PBK, Assalamualaikum Samarinda nyimak. Waalaikumsalam. Kutu loncat Yohanes 11:25. Ono opo kutu ya? Ono opo? Ada apa? Mau ditulis lengkap ayatnya. Waduh, nggak bisa dibuka lemot. Nggak bisa. Ini. Yesus. Sudahlah ya, aku nggak baca lah, aku turun chat ya. Sudah dikomentari teman-teman tuh, kamu juga. Yohanes 11:25. Iya, ada apa gitu loh. Ditulis ayatnya, tulis yang mau kamu masalahkan apanya. Jangan Yohanes 11:25 ya. Semua tahu Yohanes 11:25 gitu ya. Jadi sorry lah aku nggak baca ya. Maksudku kalau aku baca semua hilang waktu gitu ya. Tolong nanti kalau komen dilengkapi gitu, supaya enak aku bacanya. Oke. Kang Irfan, sudah jelas bahwa Yesus dibangkitkan, maka Yesus hanya seorang yang diutus Allah. Yesus bukan yang membangkitkan dirinya sendiri. Menyimak sebelum terawih masih dari Kerja Jambi. Mantap ya, mantap. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Iya, itu sama dengan haleluya gitu ya. Haleluya. Makanya aku sering bilang haleluya. Kalau aku ketemu teman-teman Kristen itu enggak apa-apa. Haleluya itu ya halaluliyah. Yah itu merujuk kepada Yahweh. Dalam perspektif Islam, alhamdulillah. Sama dengan Assalamualaikum, Shalom Alaikum gitu, enggak masalah. Itu hanya perubahan dialek. Karena mereka Arab dan Israel itu sama-sama satu rumpun semitik. Kalau kami di Islam barokah, kalau di Kristen Yahudi ya itu baruk, itu sama. Memang ya ngomong gini enggak gampang, seperti gue pernah dikeluarin dari grup gitu ya. Ya gue sih kagak masalah, orang gue juga sudah lama pengen keluar kebanyakan grup karena gue pakai Assalamualaikum, Shalom Alaikum. Nah, mereka bilang ini enggak boleh begini gitu ya. Saudara kita yang pikih-pikihnya ketat itu ya. Ya sudah biarin dikeluarin ya enggak apa-apa. Padahal kalau gue bilang lu goblok, lu enggak tahu. Lu enggak tahu Assalamualaikum itu ya Shalom Alaikum gitu ya. Sama dengan ini pertanyaan keturunan alhamdulillah itu ya haleluya itu. Terus apa masalahnya? Ya, user ya. Adam diciptakan Tuhan tanah, kembali ke tanah. Junjunganmu Muhammad. Nggak asik user, bahasanya nggak asik. Di sini kita bahasa pertemanan, persaudaraan ya. Nggak perlu bahasa. Aku jadi nggak tertarik. Tadinya mau aku baca ya, jadi males. Bahasamu nggak bersahabat gitu ya.
sebut dengan baik. Seperti aku bagaimana menyebut Kanjeng Nabi Isa dengan baik gitu. Ya, sebut karena kami tidak mungkin menghina Kanjeng Nabi Isa karena dilarang. Kalau kalian saya nak utelmu dewe karena kalian tidak mengimani Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ini dibiarkan lepas itu jelas suasana yang tidak mengasihkan. Jadi aku mengajak, ayo kamu ada yang setuju, monggo, nggak setuju, monggo, tapi sampaikan dengan bahasa-bahasa persaudaraan, gitu ya. Tunjukkan bahwa kamu itu orang Kristen diajari akhlak, ya, untuk menghormati para nabi. Seperti kami tidak boleh membanding-bandingkan dan kami tidak boleh tidak menghormat kepada semua para nabi, termasuk Yesus, termasuk Moses, gitu ya. Jadi lain kali komentar tuh pakai yang bersahabat aja, ya. Nggak usah model petetang-petetang begini, percuma. Lu petetang-petetang sama gue memang mau tak tendang kepalamu, percuma ya. Itu masa lalu gue itu, jalanan itu masa lalu gue. Ya sekarang kita berubah menjadi yang baik-baik aja lah, ya. Oke. Guram and Rukem. Pada zaman perjanjian lama ketika manusia bertemu dengan Tuhan secara langsung, maka manusia yang mati, ya. Pada zaman perjanjian baru ketika manusia bertemu dengan Tuhan secara langsung, maka Tuhan yang mati. Ya, mati tersalib, ya, itu akidah saudara Kristen kita. Oke, terima kasih Guram and Rukem, itu ya sudah aku baca semua. Yang aku kaget, aku sekarang kan sibuk juga tidak perhatian ya. Tajuk wafatnya siapa? Isa Al-Masih atau Yesus itu tembus di 2000 viewer loh. Kalau yang ini ya lumayan 300, 400 ya. Dan sekarang yang terakhir seperti apakah kasih Kristus itu 233. Aku kaget loh sampai 2000 juga ya gitu. Aku terus terang sekarang sudah jarang ya memperhatikan secara khusus viewernya berapa. Aku ya dakwah gitu aja gitu ya. Jadi ya memang niatnya dakwah gitu. Makanya sampai kapanpun insya Allah ini akan tangguh meskipun sudah 3 bulan ini YouTube tidak memberikan kontribusi. ya tapi kan seperti aku bilang, ina amalun biniat. Niat utamanya apa? Aku masuk YouTube itu niat utamanya dakwah. Ya bukan cari duit, tetapi bukan tidak butuh duit. Karena ini bayar, apalagi ini nanti rencana aku mau apa ya, ganti wifi lah ya, ini bermasalah, sering mati, sering lemot gitu ya, itu pakai duit ya. Jadi nggak ada yang gratis, semua pakai duit gitu. Cuman bagiku ketika duit itu tidak tergapai, minimal tujuan utamaku dakwah itu tergapai gitu loh ya. Ada yang mendapatkan enlightening, pencerahan, baik yang Islam maupun yang kafir gitu ya. Oke, makanya aku selalu mengajak kalian untuk ayo kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat, karena mereka memberikan kontribusi sehingga channel ini dapat bertahan gitu ya. Kalau kalian nonton video gitu, ingat bahwa ada yang berkontribusi di situ sehingga kamu bisa nonton video itu gitu. Kalau kita nggak berterima kasih berarti kita nggak tahu diri kan gitu, ya. Oke, sekarang komen yang masuk di seperti apakah kasih Kristen itu. sorry. Udah 3 hari ini gue kena flu. Semoga tetap kuat lah ya, tinggal beberapa hari kan. Ini teman-teman sudah pada itikaf, berarti kan ya 10 sebulan. Nah seperti ini, lihat ini, lemot banget. Ya wifi-nya wifi murah sih. Cari yang murah, yang ekonomis. Kang Nurkolis, alhamdulillah ya. Hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke. Kang Irfan ini mantap sekali ini penjelasannya ya. Jadi mantap sekali ini. Cuman aku singkat aja lah ya, nggak bisa baca semua ya. Kalau di era Yahudi itu balasan seimbang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kepala ganti kepala. Ya. Terus di Yesus ini bermasalah besar karena bagaimana mau membuktikan tampar pipi kanan berikan pipi kiri, dan itu ternyata kan tidak terrealisasi ketika Yesus di tempat gedung pengadilan itu kan, ketika Yesus ditampar tuh sama pengawal
Orang-orang Rom ya, tentara Romawi kan dia tidak terus kasih pipinya yang lain kan, enggak. Dia bertanya, kalau jawabanku salah tolong benarkan di mana salahku. Mengapa engkau menamparku? Gitu. Jadi kan Matius 5:39 nggak tahu siapa yang nuliskan ini. Benarkah Yesus mengajarkan tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Oke, terus ajaran Islam gimana? Ajaran Islam itu kita boleh membalas tapi tidak boleh berlebihan untuk membalas seperti apa yang orang lakukan untuk kita. Tetapi kalau memaafkan itu jauh lebih baik. Coba. Makanya kalau soal kasih itu sebetulnya bukan monopoli punyanya saudara kita yang Kristen saja. Kita surat Ar-Rahman ada. Awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Itu artikan. Ya. Jadi bukan hanya punyanya kekristenan saja bahwa kasih. Enggak. Kadang kasih, kadang enggak. Kasih. Ya, kan di situ diskusinya ini ya. Jadi di Islam itu lengkap. Suratnya aja surat Ar-Rahman ada. Setiap Al-Qur'an awalnya Bismillahirrahmanirrahim ada. Itu kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ya, jadi bukan monopoli kekristenan. Ya. Supaya semua sama-sama tahu. Yang paling asik itu kan Islam. Kamu menunjukkan kasihmu apabila kamu dilukai, gampangnya ngomong gitu ya. Dilukai orang, kamu punya hak untuk membalas sebagaimana dia melukai. Nggak boleh berlebihan. Tetapi kalau kamu memaafkan, itu jauh lebih baik dari kamu. Nah, mantap nggak itu? Kan nggak sehebat kasih pipi, tempeleng pipi kanan kasih pipi kiri, nggak bisa dibuktikan itu. Yesus sendiri nggak begitu kok ketika di sidang mahkamah itu. Kamu lihat tuh di awal-awal sebelum penyalipan. Yesus ditempeleng kan sama Hansip Romawi. Apa terus pipi yang lain ini ditempeleng lagi nih kan enggak. Itu ya. Jadi sulit diterapkan. Kalau Yahudi tegas. Gigimu yang diambil, gigi dia ambil. Matamu yang dicungkil, mata dia cungkil. Seimbang. Ya. Seimbang. Jadi repot, kasihlah musuhmu. Bagaimana ngasih musuh? Kalau rumahmu digarong tuh garongnya dikasihi gitu. Kan ya enggak. Ya. Oke. Itu kemudian terima kasih Irfan ya sudah mendeskripsikan itu ya. Komparasinya 3 sekaligus, Yahudi, Nasrani, Islam. Kemudian Kainku, salam satu Tuhan, terima kasih. Gispati, alhamdulillah, terima kasih. 3 merah hatinya. Kang Sahran, matur nuhunnya, kumaha partosna dedi mah celep kalau celep itu bahasa Madura ya. Inilah akibat bahasanya campur-campur. Tiris itu bahasa Sunda. Didi itu tirisnya, didi mah tiris. Di sini dingin gitu ya. Kalau bahasa Maduranya celep, sorry. Nanti Madura campur Sunda. Bahasa Jawanya adem. Kang Hermana, atur nuhun Kang Hermana ya. Assalamualaikum Gus, alhamdulillah Gus sekarang audionya bagus Gus. Semoga terus membaik, salam Isra buat semuanya. Ya alhamdulillah kalau bagus Kang, tapi aku nggak bisa mengendalikan. Itu kan dari diskusiku di apa namanya itu di kalau error begini. Di TikTok. Nah, tergantung dianya yang di sana, sebagus apa mikrofonnya, sebagus apa sinyalnya gitu. Jadi aku nggak bisa kendalikan seperti yang aku bilang dulu. Makanya kalau itu berupa rekaman dari TikTok, gunakan headset. Nggak punya, ya beli. Ya memang semua harus pakai duit kok. Headset nggak ada gratis gitu ya, gimana? Ya. Terima kasih Kang ya. Ya kebetulan bagus, alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan nanti aku unggah lagi, insya Allah besok atau lusa. Kalau nggak kedengeran atau kurang bagus, pakai headset ya. Kalau mauku sih bagus terus suaranya gitu. Insya Allah nanti akan aku unggah bagaimana sebetulnya kacaunya itu yang Yesus, yang jadi lagu Yesus pun mencintai pelacur itu di kitab Yohanes 8 itu bagaimana sebenarnya duduk permasalahan ayat itu. Apakah itu ayat original atau ditambahkan atau disisipkan? Gue mau ngomong ayat palsu kagak demen ya. Sepertinya gimana gitu lah ya. Insya Allah nanti besok atau lusa aku. Besok tapi yang kedua ya, lusa lah aku sampaikan ke kalian.
Kalau rekamannya bagus ya alhamdulillah, kalau enggak pakai headset. Supaya kalian ngerti ya, bahwa di kitab Yohanes 8 itu ada masalah ya. Kemudian Pak Ikhwan ya, Lurah Tangerang, terima kasih atas 5 merah hatinya. Dani Kampai Padang, hadir nyimak. Iya, Padang mana? Padang Sidempuan, Padang Panjang, Padang itu kan banyak. Kau ini. Aku tahun 70-an lewat sana. Terus singgah di Jam Gadang. Waduh, masih ingat gue. Ya. Naik base dulu 7 hari 7 malam dari Siantar sampai ke Tanjung Karang. Masuk hutan itu. Kalau lewat sungai belum ada jembatan, sungainya dimasuk rakit itu seperti pohon kelapa dirakit. Wah, itu kalau kawatnya putus hanyut kemakan sungai. Tapi alhamdulillah Allah melindungi ya. Jadi Padang Panjang, Padang Sidempuan, Padang Pariaman, Padang mana gitu ya. Dani Kampai, supaya kamu tahu saja, gue ini penikmat masakan Padang. Rahani, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Rahwan Sahbana, salam dari Banjarmasin Gus. Request Gus, apa pekerjaan pokok Yesus semasa hidup dan menafkahi keluarganya? Apakah fokus dakwah dan selalu mengembara Gus? Waduh, ini sulit-sulit dijawab ya. Gue nggak punya data dia kerja apa. Kanjeng Nabi Muhammad itu dagang, tapi pertanyaannya setelah 40 tahun diangkat setelah pasca peristiwa di Gua Hiro itu, Nabi kerja apa coba itu? Ya, jadi gue nggak punya data terus terang. Kalau ditanya Kanjeng Nabi Isa itu punya data kerja apa dia? Bahkan sebelum kenabian kerja apa dia? Tapi yang jelas dari cerita sih ya. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan di Injil, anak serigala punya liang untuk menempatkan kepala, terus apalagi gitu itu ya. Sedangkan anak manusia tidak punya tempat. Itu memang dulu waktu kita masih kecil-kecil gitu ya, ngaji diceritain sama guru-guru ngaji kita itu, Kanjeng Nabi Isa itu jangan dibandingkan dengan Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman itu sudah berkuasa, raja, dan dia kaya. Kanjeng Nabi Isa ya itu miskin. Makanya dia berpihak kepada orang-orang yang termarginalkan. Dan itu bisa kita lihat tentang bagaimana yang dilakukan oleh Bunda Teresa gitu. Ya. Tapi kalau ditanya kerjanya apa, nggak tahu gue. Kalau tukang kayu itu kan bapak dalam tanda kutip ya, Pak Yusufnya itu ya. Oke, itu Mbak atau Mas ya, Rahfa Sahbana ya. Oke. Denny Ribeiro, hadis Qudsi. Aduh, kamu itu sebetulnya aku sudah malas ngasih tahu kamu. Kamu itu santri lama di sini, ya. Nggak apa-apa walaupun kamu Kristen kafir, ngaji di sini nggak apa-apa. Tapi gobloknya itu loh, buat diilangi gitu loh. Aku menghadirkan diskusi tentang kasih kamu ke hadis Qudsi. Jadi kan gitu loh. Aku menyuguhkan merah, kamu jawab hijau, itu kamu nanti dibilang goblok yang enggak mau. Gimana? Jadi males mau baca ya. Jadi gitu ya, untuk yang lain bukan hanya untuk Denny ya. Usahakanlah tertib. Nanti kalau memang mau bahas diskusi kita bahas habis-habisan gitu loh. Atau kamu request apa kok gitu kita bahas. Jangan aku memberikan menu merah, kamu komentari hijau, seperti orang ngomong satu kanan satu ke kiri gitu ya. Itu ya untuk bil khusus untuk si Denny ini ya, supaya ya gebloknya jangan dipelihara lah ya. Dan untuk yang lain ya usahakan ataupun kalau Oot tuh bilang alasannya apa, maaf Gus Oot ada apa gitu loh ya. Nggak, kamu ini langsung nyelonong aja dan nggak tahu mau kemana ya. Makanya belajar ya, belajar ini ya, jangan goblok. Aki Beben ya, apa agama warisan penjajah biadab yang menindas pribumi Indonesia, menjarah kekayaan, menguras hasil buminya, memperbudak memperbudak penduduknya, memperkosa para wanitanya untuk dijadikan pemas nafsu dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya.
dilakukan oleh penjajah biadab selama ratusan tahun itu ajaran kasih? Ya itulah ya, tapi begini. Aku harus fair ya, aku harus fair. Cuman yang dikatakan Aki Beben itu benar, bukan salah ya. Ya, bahwa itulah ya yang dilakukan penjajah ya. Terlepas apa itu VOC, apa itu Belanda, beda ya. VOC sama Belanda beda ya. Belanda itu mau cuci tangan. Enggak, kami enggak pernah menjajah, yang menjajah VOC. VOC itu adalah perusahaan dagang Belanda. Dia perusahaan dagang punyanya orang Belanda, bukan Belanda dalam wujud pemerintahan negara, bukan. Nah, sepertinya mau dilempar ke VOC ini, mau dijadikan kambing hitam ya. Terlepas VOC atau Belanda lah ya, yang jelas memang ya seperti yang disampaikan oleh Aki Beben itu. Tapi kan begini, kita itu melihat, nah ini supaya Kristen dengar nih, dengar gue. Ya, gue tidak apapun bisa dikapitalisasi untuk menghajar itu, enggak begitu. Di sini akademis ya. Kita sudah sepakat bahwa melihat agama itu bukan melihat dari perilaku orangnya gitu ya. Bukan berdasarkan perilaku orangnya. Ya memang sih kalau ditanya penjajah itu agamanya apa? Ya Kristen, ada yang Protestan, ada yang Katolik kan gitu ya. Oke, terima kasih komentar yang bagus dari Kang Mas Aki Beben. Aku hanya sekedar mengembalikan pada jalur akademis ya. Bukan berarti yang dikomentari Kang Aki Beben itu salah. Ya faktanya seperti itu kan selama penjajahan. Ya, cuman aku ingatkan kita melihat agama dari ajarannya, bukan dari perilaku orangnya ya. Karena bisa jadi menyimpang nanti. Agamanya A, perilakunya B. Oke, terima kasih untuk Aki Beben ya. Memang itulah yang dilakukan oleh penjajah ya. Makanya ditanyakan oleh Aki Beben, terus ajaran kasihnya kemana? Oke, sudah gak punya utang aku ya. Sudah aku baca semua. Sekarang kita ke sini ya. Aku mengajak kamu untuk aku selalu tuliskan ya, supaya bisa untuk kita cermati. Quran surat Asy-Syu'ara ya, ini terlalu ke atas ya. Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke Syu'ara 26 ayatnya 141 sampai 159. Ini aku usahakan satu perikop supaya jelas gitu ya. Nanti ada Quran surat Al-A'raf, Al-A'raf ya, surat ke-7 ini. Gelap tuh. Coba kamu nyalakan lampunya sambil nunggu adzan ini. Surat ke-7 ya, surat ke-7 dari 73 sampai 79, 6 ayat. Ini yang request Kang Mas Usman Yunan atau Lai Saragi. Pertanyaan intinya begini loh. Kenapa sih orang cuman membunuh onta saja kok akhirnya dihabisi oleh Gusti Allah Agung? Itu sebetulnya unta betina itu apa gitu loh ya. Tapi sebelum kesana kan aku nggak bisa langsung masuk menjawab, harus aku deskripsikan dulu ayat-ayat yang terkait dengan onta betina. Sama aku kasih apa namanya ya, kasih tugas kalian, coba kumpulkan tafsir apa sih unta betina ini gitu. Karena aku cari banyak tafsir itu nggak ada yang menjelaskan. Mulai tafsir zaman Nabi Adam sama zaman sekarang ini nggak ada. Itu ya bahasa kan ya, bahasa gregetan ya. Tentunya zaman Nabi Adam yang belum ada tafsir Al-Qur'an, orang Al-Qur'an belum turun ya. Saking gregetannya aku ya.
Aku cari itu nggak ada yang menjelaskan. Kan ini yang ditanyakan Kang Junan, unta betina itu sebetulnya apa, bagaimana gitu loh ya. Nah, tafsir itu sudah aku koleksi, nggak ada yang menjelaskan. Nah, makanya aku kasih tugas kalian, coba sih bantu cari, ada nggak tafsir yang menjelaskan unta betina itu sebetulnya gimana posisinya. Masa membunuh unta betina saja langsung dihukum sama Gusti Allah aku gitu. Ya. Nanti kalau ada kasih tahu ya di kolom komentar. Oke. Bernapas dulu. Ini pilek, batuk. Ini bernapasnya dari mulut, nggak bisa dari hidung. Kalau nggak puasa kan digelontor air hangat terus gitu. Salah satu ya, cara menghadapi flu. Surat 26. Oke, kamu juga baca ya. Kamu baca surat 26 mulai 141 ya. Jadi kalau kita langsung merujuk gini enak, terukur dia, tidak asal ngomong aja tapi kita ada data Alkitabnya, baik itu Al-Qur'an kalau Islam, baik itu Bible kalau itu tentang Kristen. 141 ya. As-Syu'ara, penyair ya. Syair. Jadi syair itu bahasa Arabian bukan bahasa kita ya. 141 sebentar 141 kisah Nabi Soleh ya, aku bacakan ya. Sementara kita ikut terjemahan Depak dulu ya, nanti kalau ada yang perlu diluruskan ya kita luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul ya. Ini tajuk perikopnya kisah Saleh alaihi salam gitu ya. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa tidak bertakwa? Ya, kemudian sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya kepadamu. Jadi Kanjeng Nabi Soleh mendeklar ya, aku ini loh rasul yang terpercaya untukmu. Ya. Ya. Pada kamu semuanya ini ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, jadi dari dulu begitu, Allah dan Nabi itu nggak bisa terpisahkan. Syahadat kan begitu. Allah dan Nabi nggak bisa terpisahkan. Ya, jadi terlalu menyatu ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepadaku, kepada Nabi Soleh saat itu ya, Kanjeng Nabi Soleh. 145, dan aku sekali-sekali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ini Tuhannya dari Rob ya. Kalau guru ngajiku tidak mau bilang Tuhan, Rob semesta alam. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini? Maksudnya di negerimu dengan aman gitu ya. Di dalam kebun-kebun serta mata air ya. Ya. Jadi ada kebun-kebun, ada mata air. Ingat apa? Surga yang sudah jelaskan ya. Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut ya. Dan kamu pahat, jadi jago pahat ini ya, umatnya Kanjeng Nabi Saleh ya, pada saat itu jago pahat ya. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, artinya seni pahat ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ya. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Oke. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang yang kena sihir. Lihat itu. Jadi kalau Nabi ya menyampaikan kebenaran kemudian ditolak, itu sudah sejak zaman para nabi dulu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika Arab-Arab bajingan pagan itu nggak mau menerima, Kanjeng Nabi Muhammad tidak langsung putus asa. Dakwah itu jangan putus asa seperti kita ini. Ya, dakwah terus, ya, nggak ngurus mau YouTube kasih transfer mau nggak, terserah wis, ya, dakwah terus gitu, jangan putus asa. Begitu juga kamu nanti kalau sudah menekuni dakwah, ya, dakwah terus. Tetapkan dulu niatmu apa dakwah, maka
tujuan-tujuan yang lain itu nanti nomor 1, 2, 3 terserah saja gitu ya. Tapi dakwah selama tujuan yang utamanya kena, ujian yang lain itu bisa dikompromikan. Tapi kalau ujian utama sudah nggak kena, ya sudah gagal gitu ya. Nah, seperti Kanjeng Nabi Soleh ya, lihat ini ya, mereka berkata, sungguh kamu adalah seorang dari orang yang terkena sihir. Orang mengajak kebaikan, hidup dalam hukum Allah, justru dituduh orang yang kena sihir. Itu kalau gue masih preman dulu ngomong gitu di depan gue cewer telinganya. Sudah buka ya, sudah buka, nggak apa-apa, kita slowly aja ya, nggak usah terburu-buru. Sampai di ayat 153 ya. Insya Allah besok kita lanjutkan 153 ya, tentang kisah ini. Ingat ya pesanku, mungkin aku yang keterbatasan karena gaptek dalam segala macam, aku tidak menemukan baik itu tafsir dari Arab maupun produk anak bangsa sendiri yang menjelaskan onta betina itu sebetulnya apa. Belum ada. Tolong kamu bantu carikan, nanti kalau ada tulis di komen ya. Oke. Sorry kalau bindeng itu apa ya bahasa Indonesianya? Sengau karena lagi flu ya. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, puasamu, jaga ya. Puasamu jaga ya. Simpan dalam imanmu yang dibingkai dalam keislamanmu di hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Oh ya, mumpung belum lupa. Untuk yang di daerahku dan sekitarnya Jawa Timur ya, selamat berbuka puasa, dan untuk yang lain mungkin masih menunggu yang Indonesia, Aceh sana atau mana ya. Oke, kalau yang timur sudah duluan ya. Oke, semoga yang Oke, aku ulangi ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga puasamu. Letakkan dalam bingkai keindahan imanmu, dalam perisai Islam dalam hatimu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngaji bareng seperti di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Selamat berbuka puasa untuk daerah Indonesia bagian barat ya. Alhamdulillahirabbil alamin.